Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Bintang Putra dengan NIM 2315101024. Sini saya akan menjelaskan tentang sinyal analog dan sinyal digital. Baik, kita mulai saja. Yang pertama itu, apa itu sinyal analog dan sinyal digital? Sinyal analog adalah bentuk energi listrik yang merupakan tegangan, arus, atau daya elektromagnetik yang memiliki hubungan linier antara besaran listrik dan nilai yang diwakili oleh sinyal tersebut. Sedangkan sinyal digital adalah sinyal yang amplitudonya hanya mengambil nilai terbatas. Sinyal digital juga bersifat diskrit, hanya berisi nilai yang berbeda. Sinyal digital membawa data biner yaitu 0 atau 1 dalam bentuk bit. Hanya dapat berisi satu nilai pada satu periode waktu. Perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Perbedaan yang pertama yaitu sinyal analog bersifat kontinu dan bervariasi waktu. Sedangkan sinyal digital memiliki dua atau lebih status dan dalam bentuk biner. Perbedaan kedua yaitu pemecahan masalah sinyal analog sulit dilakukan. Sedangkan sinyal digital, pemecahan masalahnya itu terbilang mudah. Perbedaan ketiga, sinyal analog biasanya berupa gelombang sinus. Sedangkan sinyal digital biasanya berbentuk gelombang persegi. Perbedaan keempat yaitu sinyal analog mudah terpengaruh oleh kebisingan. Sedangkan sinyal digital yaitu stabil dan kurang rentan terhadap kebisingan. Perbedaan yang kelima, yaitu sinyal analog menggunakan nilai kontinu untuk mewakili data, sedangkan sinyal digital menggunakan nilai diskrit untuk mewakili data. Perbedaan yang keenam yaitu sinyal analog, keakuratan sinyal analog dapat dipengaruhi oleh derau, sedangkan sinyal digital, akurasi sinyal digital kebal dari noise. Perbedaan yang ketujuh, sinyal analog mungkin terpengaruh selama transmisi data, sedangkan sinyal digital tidak terpengaruh selama transmisi data. Dan perbedaan yang terakhir yaitu sinyal analog menggunakan lebih banyak daya, sedangkan sinyal digital menggunakan lebih sedikit gaya. Dan baik, yang selanjutnya yaitu contoh sinyal analog dan sinyal digital. Contoh dari sinyal analog yaitu seperti sinyal sinus, sinyal tegangan, sinyal suara, dan sinyal radio. Sedangkan sinyal digital, contohnya yaitu seperti sinyal digital audio, sinyal digital video, sinyal digital telekomunikasi, dan sinyal digital sensor. Baik, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari sinyal analog maupun sinyal digital. Di dalam sinyal analog memiliki beberapa kelebihan, yaitu seperti sinyal analog lebih mudah diproses. Yang kedua, sinyal analog paling cocok untuk transmisi audio dan video. Ketiga, sinyal analog mempunyai kepadatan yang jauh lebih tinggi dan dapat menyajikan informasi yang lebih halus. Yang keempat, sinyal analog menggunakan bandwidth lebih sedikit dibandingkan sinyal digital. Yang kelima, sinyal analog memberikan representasi perubahan fenomena fisik yang lebih akurat, seperti suara, cahaya, suhu, posisi, atau tekanan. Dan yang terakhir, sistem komunikasi analog kurang sensitif dalam hal toleransi listrik. Jika memiliki kelebihan, pasti ada kekurangannya. Berikut ini beberapa kekurangan dari sinyal analog. Yang pertama yaitu transmisi data jarak jauh dapat mengakibatkan gangguan sinyal yang tidak diinginkan. Kedua, sinyal analog rentan terhadap kehilangan pembangkit. Yang ketiga, sinyal analog rentan terhadap noise dan distorsi. Berbeda dengan sinyal digital yang memiliki kekebalan lebih tinggi. Dan yang terakhir, sinyal analog umumnya merupakan sinyal dengan kualitas lebih rendah dibandingkan sinyal digital. Baik, lanjut. Ini tentang kelebihan dari sinyal digital. Pertama,
Sinyal digital dapat menyampaikan informasi dengan lebih sedikit noise, distorsi, dan interferensi. Yang kedua, sirkuit digital dapat direproduksi dengan mudah dan jumlah massal dengan biaya yang relatif rendah. Tiga, pemrosesan sinyal digital lebih fleksibel karena pengoperasian DPS dapat diubah menggunakan sistem yang dapat diprogram secara digital. Yang keempat, pemrosesan sinyal digital lebih aman karena informasi digital dapat dengan mudah dienkripsi dan dikompresi. Dan kelebihan yang terakhir yaitu sinyal digital lebih akurat dan kemungkinan terjadinya kesalahan dapat dikurangi dengan menggunakan deteksi dan koreksi kesalahan. Dan yang terakhir, kekurangan sinyal digital. Kekurangan yang pertama yaitu bandwidth yang lebih tinggi diperlukan untuk komunikasi jika dibandingkan dengan transmisi analog untuk informasi yang sama. Kekurangan yang kedua yaitu DPS memproses sinyal dengan kecepatan tinggi dan menggunakan lebih banyak sumber daya perangkat keras internal teratas. Hal ini menghasilkan disipasi daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemrosesan sinyal analog yang mencakup komponen pasif yang mengonsumsi lebih sedikit energi. Dan kekurangan yang terakhir yaitu sistem dan pemrosesan digital biasanya lebih kompleks. Baik, itu saja dari saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.